Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana. Saya akan memaparkan best practice saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi kegiatan di SD Negeri Kedalaman 1 pada tanggal 5 Januari 2023 dan 7 Januari 2023. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1 dengan menggunakan model problem based learning dengan media PowerPoint dan video atau gambar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Kedalaman 1 tahun pelajaran 2022-2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya adalah latar belakang masalah. Hasil belajar peserta didik masih rendah. Berdasarkan identifikasi masalah, praktikan melakukan analisis akar penyebab masalah untuk mendapatkan solusinya dengan mencari kajian literatur dari berbagai sumber, baik online maupun sumber buku bacaan lainnya. Melakukan wawancara kepada kepala sekolah, teman sejawat, guru, pengawas, dan pendekatan kepada peserta didik dan orang tua yang sekiranya dapat membantu praktikan dalam proses penyelesaian masalah. Berdasarkan analisis akar penyebab masalah, ditemukan akar penyebab masalahnya adalah dikarenakan 1. Kurang maksimalnya guru dalam membuat atau menggunakan media pembelajaran yang menarik. 2. Kurang maksimalnya pemanfaatan media teknologi dalam kegiatan pembelajaran. 3. Pembelajaran yang berpusat pada guru. 4. Peserta didik merasa jenuh, mengantuk, ingin cepat pulang, menjadikan kelas tidak kondusif. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? 1. Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 2. Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 3. Sebagai upaya membuat pembelajaran lebih menarik menggunakan media pembelajaran interaktif. Peran dan tanggung jawab praktikan berperan dalam menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran interaktif sesuai dengan tema atau materi ajar. Praktikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuatnya. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan pada praktik ini adalah menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik dan kreatif, serta mempersiapkan media atau alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pada praktik ini terdapat beberapa orang yang terlibat di dalamnya, yaitu 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 2. Guru sebagai penyusun dan pelaksana praktik pembelajaran. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing. 4. Kepala sekolah dan teman sejawat sebagai observer. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah 1. Menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif.
2. Memilih model pembelajaran yang inovatif. Strategi yang digunakan adalah merancang perangkat pembelajaran dengan memilih menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran, pendekatan saintifik, dan TPEX, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Prosesnya adalah praktikan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi evaluasi. Praktikan memilih menggunakan media PowerPoint yang dipadukan dengan video pembelajaran tentang materi yang diajarkan. Berkaitan dengan model PBL yang digunakan praktikan, ada 5 fase yang harus dilalui saat pembelajaran, yaitu tahap 1, orientasi peserta didik terhadap masalah. Tahap 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap 3, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi. Dengan segala keterbatasan dan hambatan dalam PPL ini, praktikan tidak kalah semangat untuk menghadapi tantangan agar pembelajaran dengan pendekatan TPEX dan model PBL dapat terlaksana serta tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu dengan menyiapkan pengelolaan kelas, menyiapkan perangkat pembelajaran, melakukan simulasi pembelajaran pada peserta didik dalam segi materi. Yang terlibat dalam proses PPL ini yaitu 1. Guru sebagai praktikan, 2. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, 3. Kepala sekolah sebagai observer, 4. Teman sejawat yang membantu menyiapkan link Zoom dan perekaman, 5. Peserta didik. Sumber daya atau materi pendukung. Guru sebagai sumber daya manusia, sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar, buku guru kelas 4 tema 4, buku siswa kelas 4 tema 4, serta beberapa link YouTube untuk menampilkan video pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Peserta didik lebih aktif dalam belajar, tidak jenuh, lebih kondusif dan menyenangkan, dan praktikan lebih tertantang lagi untuk belajar lebih kreatif, terampil dalam merancang perangkat pembelajaran. Hasil, dengan menggunakan model Problem Based Learning dengan media PowerPoint dan video atau gambar dalam pembelajaran memberikan hasil yang efektif, dapat meningkatkan hasil peserta didik dalam belajar. Ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM, yaitu 70 dengan rata-rata nilai 90. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. 1. Menurut kepala sekolah, praktikan harus terus berkarya, meningkatkan kompetensinya agar guru yang lain dapat mencontohnya. 2. Menurut guru atau teman sejawat, ini bisa menjadi acuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, menurut peserta didik, belajarnya sangat menyenangkan. Faktor keberhasilan. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan, yaitu praktikan mendapat bimbingan dari dosen dan guru pamong dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Praktikan mau sharing dan berdiskusi dengan teman sejawat, kesiapan dan semangat diri,
pemilihan model pembelajaran yang sesuai, penyampaian materi yang mudah dipahami oleh peserta didik, alat atau media pendukung, serta dukungan dari semua pihak, baik kepala sekolah, dosen, guru pamong, teman sejawat, dan keluarga. Pembelajaran dari keseluruhan proses, yaitu guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Kita harus terus meningkatkan kreativitas dan karya-karya terbaiknya. Jangan takut untuk mencoba belajar sesuatu yang baru. Dengan belajar kita dapat banyak manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Demikian pemaparan best practice saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.